Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga kabar hari ini semuanya baik-baik saja. Oke, hari ini kita mengawali materi IPA atau ilmu pengetahuan alam. Untuk materi ilmu pengetahuan alam ini, sebelum kita berlanjut mempelajarinya, maka di awal ini kita berdoa dulu. Dengan doa ini semoga apa yang kita lakukan menjadi bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Materi IPA yang pertama yaitu tentang objek IPA dan pengamatan. Ya, di judul ini objek IPA dan pengamatan. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang objek IPA dan pengamatan, maka kita artikan dulu arti dari judul yang ada di layar ini. Objek itu adalah segala sesuatu yang bisa digunakan sebagai sasaran untuk dilakukan penelitian atau pengamatan. Sedangkan IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam. Di alam itu ada unsur abiotik, yaitu contohnya air, tanah, dan udara. Sedangkan yang kedua ada unsur biotik, yaitu makhluk hidup, ada tumbuhan, ada hewan. Nah, dari kedua unsur itu bisa digunakan penelitian atau pengamatan, sehingga bisa dikatakan bisa digunakan sebagai objek dalam IPA. Oke. Anak-anak, objek IPA dan pengamatannya nanti ada dua subbab yang akan kita pelajari. Coba dilihat. Yang pertama yaitu penyelidikan IPA. Yang kedua adalah pengukuran. Nah, kita bahas satu persatu ya. Oke. Yang pertama yang kita bahas yaitu penyelidikan IPA. Nah, anak-anak, untuk penyelidikan IPA ini tolong disiapkan alat dan bahan. Bu Nur tunggu 1 menit. Alat dan bahannya mudah didapat, di sekitar kita ada. Yang pertama, tolong disiapkan gelas bekas air mineral yang 200 ml ya. Kemudian yang kedua yaitu spidol. Yang ketiga air, dan yang keempat adalah tisu. Ya. Nah, ya. 4 alat dan bahan itu ya. Sudah siap? Ya, saya tunggu 1 menit dulu. Oke, sudah anak? Ya, mudah didapatkan? Ya. Kalau sudah didapatkan, maka lakukan kerja ilmiah, yaitu langkah-langkahnya seperti yang ada di papan ini. Nah, ya. Yang pertama, potong kertas tisu dengan ukuran 4 cm x 12 cm. Kemudian langkah yang kedua, gambarkan atau beri garis dalam tisu dengan menggunakan spidol warna hitam. Garis lurus saja. Kemudian yang ketiga, ambil gelas bekas air mineral, tuangkan dengan air. Kira-kira seberapa banyaknya airnya? Yaitu setinggi 1 cm. Nah, setelah itu baru buat perkiraan. Nah, sebelum dibuat perkiraan, kamu masukkan dulu kertas tisu tadi ke dalam gelas air mineral yang sudah diberi air. Nah, baru terjadi perkiraan-perkiraan. Apa yang bisa kamu perkirakan? Kemungkinan yang pertama, air akan menjadi keruh atau kotor. Kemudian yang kedua yaitu garis spidol warna hitam tadi akan ambyar atau pudar. Kemudian yang ketiga, apa perkiraannya? Ya, apa mana?
Yang ketiga, perkiraan yang ketiga. Tadi air kotor ya, air menjadi kotor. Yang kedua apa? Garis warna hitam akan ambyar atau pudar. Yang ketiga adalah apa? Kertas tisu akan menjadi basah. Nah, benarkah perkiraan-perkiraan itu? Nah, ya, oke. Kemudian yang ketiga adalah apa? Kalau sudah perkiraan-perkiraan itu, maka dilaporkan. Nah, dilaporkan itu adalah istilahnya mengkomunikasikan. Jadi pada saat sampai melakukan kerja ilmiah tadi, ada 3 hal yang harus kamu persiapkan. Nah, ya, yang pertama apa? Perangkatnya. Yang pertama adalah dilakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, apa? Setelah dilakukan pengamatan, ada perkiraan-perkiraan atau inferensi. Nah, setelah itu hasil dari inferensi perkiraan itu dikomunikasikan. Nah, seandainya ini dilakukan di dalam kelas, maka mengkomunikasikan bisa melalui diskusi kelompok, kemudian dilanjutkan melalui diskusi kelas. Nah, berhubung masa ini adalah masa corona, pembelajaran yang melalui daring atau belajar dari rumah. Nah, ya, oke, itu adalah praktek sederhana yang itu nanti akan dilakukan dalam materi-materi IPA selanjutnya. Sehingga akan tampak gambar seperti ini. Ya, akan tampak gambar seperti ini. Akan tampak kerja kita tadi gambar seperti ini. Oke. Mengasihkan kan ya untuk pelajaran IPA ya. Jadi materi IPA itu bukan hanya hafalan, tetapi langsung praktek. Nah, jadi tidak membosankan. IPA itu tidak hanya sekedar menghafalkan, tidak, tetapi praktek. Nah, yang menjadi objek pengamatan apa ya? Alam itu. Nah, ya, sehingga mengasihkan untuk belajar IPA. Kira-kira asiknya apa, manfaatnya apa belajar IPA? Nah, yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Nah, ya, ini ada beberapa manfaat dalam mempelajari IPA. Coba dilihat. Yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas hidup. Misalnya apa? Contoh, apakah tumbuhan ini bisa ditanam ya? Setelah ditanam, kira-kira menghasilkan buah apa enggak ya? Kalau menghasilkan buah, apakah ini bisa dijual? Ketika hasil buahnya bisa dijual, maka kita mendapatkan apa? Sumber ekonomi, mendapatkan uang. Berarti dengan uang itu kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Coba, misalkan matahari. Apa sih fungsi matahari bersinar? Ternyata fungsinya banyak sekali. Yang pertama, saya ambil satu contoh saja ya. Fungsi matahari untuk apa? Untuk proses fotosintesis yang ada pada tumbuhan. Dengan adanya proses fotosintesis yang dilakukan tumbuhan, maka di alam ini akan terjadi kehidupan. Yang ketiga, manfaatnya bisa menyelesaikan masalah. Contoh, di akhir-akhir ini banyak sekali proses pencemaran, sehingga kebutuhan akan air bersih sangat berkurang. Nah, dari situ kita mulai berpikir, bagaimana ya solusinya mencari air bersih dari air kotor. Nah, dari situ nanti akan terjadi pengamatan, penelitian sampai menghasilkan air bersih. Kemudian yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Setelah dilakukan penelitian ada data. Data ini kira-kira kesimpulannya apa ya? Itu adalah berpikir logis dan sistematis. Itu nanti yang dilakukan dalam kerja ilmiah, yaitu dalam materi IPA.
Nah, begitu banyak sekali manfaat itu, hanya sebagian kecil saja yang bisa Bu Nur berikan contoh. Oke, anak-anak, dari materi yang kita pelajari tadi, kira-kira ada pertanyaan? Ya, tidak bisa bertanya secara langsung ya. Ya, kalaupun tidak bisa bertanya secara langsung, maka bisa ditulis dulu. Nah, setelah ditulis nanti bisa dikirim ke Bu Nur Hasanah, bisa melalui WA ataupun media sosial yang lain. Nah, paling cepat yaitu melalui WA. Ya, nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu saya lihat, nanti langsung saya jawab. Oke ya, anak-anak ya. Ya. Untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah mengerti, sudah memahami apa yang kita pelajari pada hari ini, maka coba tugas ini dikerjakan. Nah, ya, tugas ini dikerjakan di mana? Di buku catatan IPA. Jadi jangan lampiran, di buku saja. Nanti kalau di buku enak terstruktur, ya. Tugas 1, tugas 2, 3 dan seterusnya. Nah, nanti kalau lampiran hilang. Nah, ya, jadi satu. Nah, mudah-mudahan ini COVID-nya cepat berlalu sehingga nanti bisa saya lihat tugas-tugas yang ada di buku catatan. Oke. Tugasnya coba dilihat di sini. Ada 3 ya. Yang pertama yaitu sebutkan objek IPA yang bisa dilakukan pengamatan, atau sebutkan objek IPA yang dapat diamati. Yang kedua, dalam melakukan kerja ilmiah, mengapa diperlukan 3 perangkat, yaitu observasi, inferensi, dan mengkomunikasi. Yang ketiga, apakah cinta, keadilan, dan kasih sayang termasuk objek IPA yang diamati dalam IPA? Jelaskan. Nah, itu tugasnya mudah kan ya? Ya, itu semua sudah diulas Bu Nur tadi. Kita sudah pelajari semuanya. Nah, saya yakin kamu bisa. Ya, baiklah anak-anak. Nah, materi hari ini sudah selesai. Saya yakin kalian semua sudah paham. Karena semua materi sudah tersampaikan, maka saya akhiri. Sebelum saya akhiri, maka jangan lupa tetap semangat, tetap sehat di tengah-tengah pandemi corona. Nah, untuk tetap sehat, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu setiap keluar rumah harus memakai masker, jangan lupa. Yang kedua, harus selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang ketiga yaitu jaga jarak. Nah, itu yang bisa kita lakukan dan mudah. Kenapa tidak kita lakukan? Untuk menuju ke kondisi yang sehat. Ya, itu saja pesan Bu Nur supaya kita bisa bertemu di kemudian hari di materi-materi selanjutnya. Ya, Bu Nur akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.